kekristenan saudara tanpa bagian ini, maka kekristenan tidak beda dengan agama-agama yang ada di dunia. Yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang ada di dunia adalah bagian ini yang kita akan pelajari sekarang, yaitu hanya Tuhan kita di antara jutaan Tuhan yang disembah oleh manusia di dunia ini dengan konotasi dan pemikiran berbeda-beda. Hanya Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus yang punya tanggung jawab langsung kepada manusia. Dengarkan kalimat ini. Semua Tuhan yang disembah oleh agama apa saja, Tuhannya tidak pernah bertanggung jawab mutlak dan bertanggung jawab langsung. Karena bagi semua agama yang ada di dunia, nasib orang itu langsung ditentukan oleh seorang Tuhan yang mana nasib itu tidak bisa diubah. Lalu yang kedua, bagi Tuhan-Tuhan itu untuk penebusan pengampunan dosa tidak tergantung Tuhan mutlak, tergantung kesanggupan dan kekuatan pengikutnya. Maka itu mereka mengajarkan, kalau kamu bisa buat ini, maka kamu diampuni. Kalau kamu bisa begini, maka kamu terimain. Nah, semua sangat tergantung dengan apa yang kita buat. Sehingga Tuhan itu sangat tidak tegas, tidak pasti. Maka itu yang besar, yang terbanyak selalu berkata mudah-mudahan. Pernah dengar kata itu dari kelompok-kelompok tertentu, mudah-mudahan. Itu menunjukkan tidak ada kepastian. Di dalam Yesus Tuhan kita tidak ada kata nasib, tidak ada. Maka itu mengakhiri tahun ini untuk masuk tahun yang akan datang. Apabila saudara tidak pernah mengerti rahasia ini, maka tahun yang akan datang pun hanya sekedar tahun yang angkanya berubah saja. Dan kita hanya menghidupi Januari, selesai masuk Februari, selesai Februari kita masuk Maret, dan kembali ke November, Desember selesai, tahun depan lagi. Hidup yang tanpa kepastian. Saya tidak bicara dulu hidup yang tanpa tujuan, beda. Seseorang tidak akan punya tujuan dan menemukan tujuan hidupnya kalau orang itu tidak memiliki kepastian dulu. Bagaimana orang bisa punya tujuan kalau nggak punya kepastian? Nggak akan ketemu. Betul? Nah, semua yang di luar kita tidak pernah ada kepastian. Apa saja, bukan cuma agama, apa saja. Saudara tidak akan pernah ketemu perusahaan-perusahaan sehebat apapun. Di dunia kita kenal nama-nama perusahaan yang sangat hebat. Baik itu yang Jepang, baik itu yang Eropa, Jerman, baik itu yang Amerika. Nama-nama perusahaan itu produknya diakui dunia. Dan kalau orang membeli produk merek itu nggak akan ragu-ragu lagi. Tapi sehebat-hebatnya sebuah perusahaan, tidak ada yang pernah berkata begini, apabila Anda menggunakan produk kami, pasti ada kata itu. Perusahaan makanan, perusahaan obat, enggak ada yang berkata apabila Anda mengkonsumsi produk kami pasti sehat. Apabila Anda mengkonsumsi produk kami, dijamin pasti tidak akan sakit kalau makan ini. Perusahaan-perusahaan transportasi baik laut, darat maupun udara, tidak ada yang pernah berkata apabila Anda pergi dengan kami pasti selamat. Ada yang bilang begitu? Coba jawab pertanyaan saya. Ada perusahaan dunia ini berkata pasti? Tidak ada. Menghadapi tahun yang semua orang pasti tidak akan pernah tahu akan terjadi apa. Hanya Yesus Tuhan kita yang memberikan kepastian, satu-satunya pribadi. Sekarang saudara lihat Yohanes 10 ayat yang ke-28. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Saya akan baca.
Dan aku, siapa aku di sini? Ayo jawab, siapa aku di sini? Yesus. Memberikan apa? Hidup yang kekal kepada mereka. Nah, perhatikan kalimat berikut. Buku apa saja yang pernah dicetak oleh manusia sejak ditemukan mesin cetak pada abad yang ke-16 yang lalu di dunia ini, saudara, maka sejak hari itu sampai sekarang diperkirakan ada lebih 4 juta judul buku yang pernah dicetak oleh manusia. Nah, dari sekian juta judul buku, bukan 4 juta buku, 4 juta judul buku, termasuk yang ilmu pengetahuan sampai buku-buku boklet kecil. Nah, dari 4 juta lebih judul buku di dunia ini, hanya yang namanya Alkitab adalah satu-satunya buku, dan disinilah kita menemukan ayat itu, ada kata pasti. Sekarang, dan mereka bagaimana? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Saudara dikasihi Tuhan, pasti itu hanya Yesus Tuhan kita yang memberikan jaminannya, tidak ada yang lain. Nah, ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain, sebab di dalam Yesus ada kepastian. Amin kan ini semuanya. Tidak ada mudah-mudahan, tidak ada keraguan-keraguan, pas. Tidak ada nasib yang jelek, tidak ada. Kita lanjutkan sekarang. Apa yang dia buat? Saudara, tidak ada seorang pun manusia dilahirkan ke dunia tanpa tujuan. Tidak ada. Tuhan tidak pernah iseng. Ya, bahkan saya menemukan anak-anak hasil perkosaan sekalipun, kalau gereja menemukan anak-anak itu dan anak itu dilayani dan diketemukan dengan Yesus Tuhan, mereka akan jadi orang-orang hebat di dunia ini. Karena setiap orang Tuhan memberikan kepastian buat orang itu. Tuhan gak pernah iseng. Isengnya begini, jangan dianggap hari itu Tuhan nganggur lalu lihat ada tumpukan tanah liat di dunia ini, terus dia mikir, diapain ya tanah liat ini ya? Terus Tuhan duduk mikir-mikir, oh dibuat bulat-bulat kecil-kecil, jadi kepala, jadi apa, terus dia tiup dengan nafasnya lalu tanah itu hidup. Enggak, dia enggak iseng begitu. Buktinya, kalau Tuhan iseng dalam istilah produksi, maka ada dalam ilmu produksi namanya produksi massal. Pernah dengar kata itu? Nah, kalau Tuhan iseng, maka dia buat manusia ini sebagai hasil produksi massal. Cuma asal dibuat aja, terserah mau jadi apa urusan, pokoknya buat terus buat. Enggak. Nah, negara di dunia yang paling hebat sekarang untuk memproduksi apa saja secara massal adalah RRC. Wih, paling hebat negara itu. Maka itu semua barang buatan negara itu pasti murah. Karena massal produksinya langsung banyak. Dan biasanya produksi massal itu nggak akan buat yang kedua kali. Nggak ada gunanya, langsung habis. Sekali aja. Kalau mau buat lagi, buat model lain, massal lagi. Setuju kalau saya katakan kalimat ini bahwa kita bukan produksi massal, tapi per individu. Maka itu manusia ini unik, bukan antik. Awas kamu ngomong dirimu antik. Kita ini unik. Artinya hanya satu orang, itulah kita di dunia, dan tidak ada kembarannya sama sekali. Maka itu ketika manusia berhasil mengkloning manusia, mereka terkejut. Ternyata pribadi, yaitu roh, tidak bisa dikloning. Fisik bisa dikloning, tapi roh tidak bisa. Akhirnya makhluk cloning itu monster, bentuknya orang tetapi tidak punya kepribadian. Manusia cloning namanya Eve atau Hawa. Dan setelah umur berapa tahun, nggak tahu sekarang diapakan orang ini, ternyata ditemukan dia tidak bisa tertawa,
tidak bisa diajak komunikasi, seperti binatang betul.